Sehat kali. Alhamdulillah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang sifat 20. Masuk pembahasan yang keempat. Apa sifat yang keempat? Di sini disebutkan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadithi. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada hak Allah Ta'ala. Jadi wajib menurut apa di sini Ibu Bapak? Wajib menurut akal. Wajib menurut akal. Artinya yang menurut akal dia tidak boleh tidak harus ado. Tidak boleh tidak harus ado. Pada siapa? Pada hak Allah Ta'ala. Sifat apa? Yang keempat al-mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafah artinya bersalah-salahan, berbeda, tidak sama. Lil hawadisi bagi yang baru. Apa tanda yang baru? Ada permulaan. Ada permulaan. Apa yang ada permulaan? Selain Allah seluruhnya ada permulaan. Jadi seluruh alam atau disebut juga dengan makhluk. Apa arti makhluk? Makhluk artinya ciptaan. Jadi di antara sifat wajib bagi Allah, yakni sifat yang keempat, Allah itu bersalah-salahan, berbeda, tidak sama dengan makhluk. Cak mana makhluk? Allah tidak cak itu. Cak mana makhluk? Allah tidak cak itu. Di sini disebutkan wa maknahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi. Falaisa lahu yadun. Nah, di antaranya, di antaranya Allah itu tak punya tangan. Ngapa? Karena makhluk di antaranya punya tangan. Jadi karena Allah itu tidak sama dengan makhluk, jadi kalau tangan itu sudah punya makhluk, berarti Allah tidak cai itu. Nah, itu sederhananya, Bang. Wala ainun. Dan Allah juga tidak punya mata. Ngapa? Karena mata juga sudah dipunyai oleh makhluk. Karena Allah wajib dalam i'tiqad kita, dalam keyakinan kita, dalam kepercayaan kita, dia bersalah-salahan, dia berbeda, dia tidak sama dengan makhluk. Maka karena mata tadi sudah ada pada makhluk, berarti Allah tidak punya mata cak makhluk. Jadi hapuskan. Andai kata ada terlintas di hati kita keyakinan, kepercayaan, i'tiqad dalam kita memahami Allah, terlintas Allah punya mata cak kita misalnya. Buang. Allah wajib satu di antaranya bersifat dengan sifat berbeda, bersalah-salahan, tidak sama dengan makhluk. Wala udunun, dan
Allah juga tidak berkuping. Allah juga tidak berkuping. Ngapa? Karena kuping juga sudah ada pada makhluk. Karena Allah salah satu sifat yang wajib ada pada dia, al-mukhalafatu lil hawadisi, bersalah-salahan, berbeda, tidak sama dengan makhluk. Maka cara sederhananya, kalau kuping itu sudah ada pada makhluk, Allah tidak cai itu. Jadi kalau ada terlintas di hati kita kepercayaan, keyakinan, i'tiqad Allah punya kuping cak kita, nah dibuang. Cepat dibuang. Karena fungsi kita belajar tauhid ini Bapak Ibu untuk menyelamatkan iman kita dari musyrik. Maka itu sudah pernah saya sampaikan, Abah Kiai Haji Muhammad Dan Sukri ada ngarang 2 jilid kitab, dinjuknya judul Memurnikan Iman dengan Tauhid. Jadi fungsi kita belajar tauhid, guna kita belajar tauhid ini apa? Untuk menyelamatkan akidah kita. Jangan sampai dalam kepercayaan kita ada bercampur musyrik. Ngapa? Karena Bapak Ibu, musyrik itu kezaliman yang amat besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Saking besarnya, dalam ayat yang lain Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Saking besarnya kezaliman syirik itu Bapak Ibu, sampai-sampai Allah jelaskan dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah, kata Allah, Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Maha mengampuni dosa selain syirik bagi uang-uang yang Dia kehendaki. Jadi begitu besar dosa syirik ini. Kalau kita mati belum bertaubat, jelas masuk api neraka. Karena tak katik kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Beda dengan dosa selain syirik. Kalau dosa selain syirik, mati belum sempat bertaubat, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Dalilnya tadi ayat yang sedang saya sampaikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, kata Allah. Tapi dengan catatan kalau bernasib. Nasibnya termasuk dalam kategori liman yasha. Wong yang Allah kehendaki untuk Allah mengampuninya. Seperti dalam sejarah kan banyak kan, wong pendosa tiba-tiba begitu dia mati, ada yang mimpikannya Allah tempatkan dia di tempat yang istimewa. Dikabarkan dalam hadis, dia dijamin masuk surga. Mana di antaranya? Ada kisah perempuan pelacur yang ngenjuk minum seekor anjing. Melacur syirik tak? Tidak. Cuman dia ngenjuk minum anjing, Allah redha masuk surga dengan rahmat Allah. Karena Allah redha, Allah kasih rahmat dia, dijelaskan dalam hadis, dia dijamin masuk surga. Tapi kalau sudah dosa syirik tadi, Allah
sekali-kali tidak ngampuninya, kecuali kalau dia sebelum mati bertaubat. Kalau bertaubat dosa apapun Allah ampuni, termasuk syirik. Dalam ayat yang lain begitu besarnya dosa syirik itu, innahu may yusyrik billah faqad harramallahul jannah. Sesungguhnya wong yang mensekutuhkan Allah itu, kata Allah, faqad harramallahul jannah. Maka sungguh Allah mengharamkan baginya sorga. Wa ma'wahun nar, dan tempat baliknya adalah neraka. Maka penting belajar tauhid. Bahkan dalam hadis dikatakan awwaludin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal kepada Allah. Dan itu menjadi dalil wajib belajar ilmu tauhid. Jadi kalau ada terbaca di ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tangan Allah, yang menjelaskan tentang melihat Allah, yang menjelaskan tentang mendengar Allah, maka jangan sampai terlintas di hati tangan Allah cak tangan kita. Melihat Allah pakai mata cak kita. Mendengar Allah punya kuping cak kita. Jangan ada terlintas cak. Kalau ada cepat dibuang. Wala ghairu dzalik. Dan tidak juga Allah itu memiliki selain itu. Apa selain itu? Cak kita berkepala misalnya. Kita berkepala. Buang di hati kita. Andai kata ada terlintas, Allah punya kepala. Kita punya kaki. Terlintas di hati kita, Allah berkaki. Cepat dibuang. Allah berkumis misal, cepat dibuang. Allah berjenggot, cepat dibuang. Allah bergigi cak kita, cepat dibuang. Allah bermulut cak kita, cepat dibuang. Allah berambut cak kita, cepat dibuang. Allah punya perut cak kita, cepat dibuang. Allah punya pusat cak kita, cepat dibuang. Atau cak pohon misalnya berbatang, cepat dibuang. Berdaun, cepat dibuang. Beranting, cepat dibuang. Atau cak hewan berbuntut, cepat dibuang. Atau cak rembulan, cepat dibuang. Atau cak matahari, cepat dibuang. Wala khairu dzalik. Jadi Allah tidak memiliki selain daripada tangan, mata, kuping. Apapun yang ada pada kita. Karena salah satu sifat wajib bagi Allah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawaditsi. Jadi wala khairu dzalik min sifatil hawadits. Wadid duha al-mumasalatu lil hawaditsi. Lawan daripada bersalah-salahan samu. Jadi mustahil bagi Allah samu. Wad dalilu ala dzalika annahu law kana mumasilan lil hawaditsi lakana hadisan. Dalil akalnya ialah seandainya keadaan Allah menyerupai makhluknya, tentu keadaan Allah itu baru. Dan kalau keadaan Allah baru, berarti mustahil, sebab Allah wajib berbeda dengan semua makhluknya. Jadi
zat Allah itu berbeda dengan zat makhluknya. Semua sifatnya pun seperti adanya, hidupnya, mendengarnya, melihatnya, berbuatnya, berkata-katanya, dan segalanya berbeda dengan ada, hidup, mendengar, melihat, perbuatan, dan perkataan semua makhluknya. Tiada suatu jua pun yang menyerupainya. Jadi dari segi keberadaan adanya Allah tidak sama dengan adanya kita. Adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Allah hidup. Allah hidup. Tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Termasuk kita. Jadi kalau ada lintasan di hati kita yang sama dengan makhluk, cepat dibuang. Termasuk dari segi mendengar. Dari segi mendengar. Cak mana mendengar kita? Tidak cak itu cara mendengar Allah. Kalau kita mendengar pakai alat namanya kuping, Allah tidak cak itu. Dari segi melihat, kalau kita melihat pakai alat namanya mata, nah Allah tidak cak itu. Kalau kita berbuat dengan anggota tubuh kita, nah Allah tidak cak itu. Kalau kita berkata-katanya pakai mulut, pakai lidah, pakai suara, Allah tidak cak itu. Tiada suatu jua pun yang menyerupainya. Termasuk Allah tidak beranggota seperti keadaan makhluknya. Kita manusia beranggota, ada telinga, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut. Yang lanang ada yang pakai kumis, pakai jenggot. Ada gigi, ada lidah. Ada rahang, ada leher, ada tengkuk, ada dada, ada tangan, ada kaki, ada jari-jari tangan, ada jari-jari kaki, ada kuku, ada lagi bagian dalam anggota tubuh kita. Kita beranggota-anggota, terdiri dari anggota-anggota. Nah, Allah tidak cak itu. Zat Allah tidak berwujud atau berjasad seperti makhluknya. Wujud Allah tidak menetap pada suatu tempat atau arah. Termasuk juga Allah tidak menetap pada suatu tempat atau arah. Jadi jangan ada terlintas di hati kita, di mana tempat Allah itu? Karena bertempat itu makhluk. Karena yang wajib bertempat itu makhluk. Nah, karena yang bertempat itu sudah jadi sifat daripada makhluk, maka Allah tidak cak itu.
Cak mana dengan ada ayat sumastawa alal ars. Kemudian setelah Allah menjadikan langit bumi, Allah bersemayam di atas aras. Ayat istiwa itu ulama ada yang mengartikan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Tetap diartikan istiwa, tidak ada diartikan tempat, tidak diartikan bersemayam. Dan ada juga ulama ahli tauhid yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mereka memahami ayat itu dengan takwil. Jadi summastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas aras, bukan Allah macam cak duduknya kita duduk di atas aras, melainkan kekuasaan Allah, rahman Allah meliputi sampai ke aras, dari bumi sampai ke aras. Maka itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam pelajaran akidah, dalam pelajaran ilmu tauhid, takdir Allah itu kalau Allah berkehendak untuk merubahnya bisa, tapi balik ke Allah juga. Maka itu kata Nabi, kalau kepengen takdir kita Allah rubah, doa. Karena takdir itu digantungkan di Lauhil Mahfuz, sedangkan rahman Allah di atas aras. Artinya Allah bisa merubah takdirnya dengan rahmatnya. Termasuk ini masjid. Ini masjid. Masjid sering disebut apa Bapak? Baitullah. Masjid sering disebut Baitullah. Apa arti Baitullah? Bait artinya rumah. Allah. Jadi masjid sering disebut Baitullah. Jangan dipahami masjid ini tempat Allah. Jangan dipahami masjid tempat Allah. Termasuk kita sholat wajib menghadap ke mana? Wajib menghadap ke kiblat. Kiblat kita di mana? Baitullah, Ka'bah. Termasuk itu jangan sampai ada terlintas di hati kita Allah bertempat di Ka'bah. Kemudian kita dengar kisah tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, perjalanan dari mana ke mana? Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj dari Palestina di Masjidil Aqsa naik ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7 sampai ke Sidratul Muntaha, terus nembus ke Mustawa, terus sampai ke Aras. Itu pun menurut ulama ahli tauhid yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai ada pemahaman kita kalau Allah ada di atas aras. Karena sekali lagi yang wajib bertempat adalah makhluk. Sedangkan yang wajib bagi Allah adalah wajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Bersalah-salahan, berbeda, tidak sama dengan makhluk. Adapun paham yang memahami sumastawa alal aras, kemudian Allah bersemayam di atas aras, memang Allah bersinggahsanah di sana. Nah, itu dalam paham ahlu sunnah wal jamaah itu dianggap paham sesat. Ngapa? Karena
menurut ulama ahli tauhid yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah, kalau Allah memang ada di atas aras, berarti Allah ada kesamaan dengan makhluk. Makhluk bertempat, Allah juga bertempat. Sementara tempat Allah yang menjadikan. Allah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk aras, karena aras juga termasuk di antara makhluk Allah. Berarti kalau aras Allah jadikan, kemudian Allah bersemayam di atas aras, Allah bertempat tinggal di atas aras seperti kita bertempat tinggal, berarti Allah ada butuh kepada selain Dia. Bisa dipahami kira-kira? Jadi betul-betul nih, salah satu sifat yang wajib bagi Allah wajib bersifat al-mukhalafatu lil hawadisi, bersalah-salahan, berbeda dengan makhluk. Allah tidak di atas atau di bawah, tidak di utara atau di selatan, seperti tempat tinggal makhluknya yang kesemuanya mempunyai tempat atau arah. Zat Allah tidak terlewati oleh waktu, siang atau malam. Termasuk zat Allah tidak dilewati oleh waktu siang ataupun malam. Maka itu Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Tidak cak kita, berubah tak kita. Karena kita dilalui oleh waktu, maka kita berubah. Dari tadinya bayi berubah jadi balita, dari balita jadi anak-anak, dari anak-anak jadi remaja, dari remaja jadi dewasa, dari dewasa jadi tua, dari tua jadi manula, dari manula asalnya tak kati akan balik jadi tak kati. Ngapa? Karena kita dilalui oleh waktu. Kita dilalui oleh siang dan malam. Dan Allah tidak seperti itu. Jadi Allah tidak pernah ngalami malam. Tidak. Allah tidak pernah ngalami siang. Tidak. Yang ngalami malam siang itu kita. Yang ngalami malam siang itu adalah makhluk. Nah, karena malam siang, yang mengalami malam siang adalah makhluk, Allah tidak itu. Ada yang nak di-sharingkan sampai di sini? Boleh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Tadi disampaikan Allah itu bisa mempunyai mata, tidak mempunyai telinga. Tapi di dalam Asmaul Husna Allah itu As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Dengan apa Allah bisa mendengar itu? Padahal dulu seingat saya pernah sampaikan atau untuk melihat Allah itu adalah dirimu. Nah, jadi mohon penjelasannya bagaimana bisa mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa, pemahamannya gampang. Kalau kita disuruh dalam memahami Allah, melihat kepada kita, cak mana kita, Allah tidak cak kita. Karena nyingok pakai mata kita, berarti Allah tidak pakai mata. Karena mendengar pakai kuping itu kita, berarti Allah tidak pakai kuping. Ingat, ini masalah keyakinan. Dalam masalah tauhid ini banyak juga paham. Dalam masalah tauhid ini banyak juga paham. Bahkan dalam hadis, umat itu kata Nabi terpecah menjadi 73 golongan, dan satu golongan yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dua kelompok. Dua kelompok. Satu pengikut paham Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian ada pengikut Ibnu Taimiyah. Pengikut Abu Hasan al-Asy'ari itu mayoritas. Mayoritas termasuk Imam Al-Ghazali, walaupun akhirnya Imam Al-Ghazali ya dengan pemahamannya sendiri, tapi tidak ada nyimpang dari pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian ada lagi pengikut Ibnu Taimiyah. Kalau zaman sekarang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah selain daripada pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, itu kelompok Salafi dan Wahabi. Kelompok Salafi dan Wahabi. Dan mereka yang ikut kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang mereka membagi tauhid itu 3. 1. Tauhid rububiyah, 2. Tauhid uluhiyah, 3. Tauhid asma wa sifat. Tapi kalau Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi yang kebanyakan umat Islam mengikutinya, mereka lebih terkenal dengan sebutan sifat 20. Sifat 20. Dari sifat 20 yang wajib, kemudian ada sifat lawannya 20 tambah 2 40, kemudian ditambah dengan 1 sifat jaiz jadi 41, kemudian ditambah dengan 4 sifat wajib bagi Rasul, ditambah 4 sifat mustahil bagi Rasul, 4 tambah 4 8, kemudian ditambah 1 sifat jaiz bagi Rasul jadi 8 tambah 1 9, 41 tambah dengan ditambah dengan 9 jadi 50. Kiai Haji Idrus Ramli ngarang kitab, di antaranya kitab yang berjudul Akidah Sifat 50. Nah, dalam paham Ahlus Sunnah, dalam paham ya yang ngikut kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi itu ya di antaranya itu tadi sama di antara sifat Allah. Ini belum masuk pembahasan kita ke situ. Kita baru membahas tentang sifat mukhalafatu lil hawadisi. Adapun dari masalah mendengar tadi, ini dari segi zat Allah itu ya dipahami kuping tadi. Cak mana makhluk Allah tidak cak itu. Nah, singkatnya cak itu. Karena kuping itu sudah pakaian makhluk, Allah tidak cak itu. Mata itu sudah pakaian makhluk, Allah tidak cak itu. Karena salah satu sifat wajib Allah. Nah, di bawahnya itu dalil Al-Qur'an. Ya, di bawah dari lembaran ini ada dalil Al-Qur'an. Apa dalam dalil Al-Qur'annya? Dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat ke-11 Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Nah, itu informasi dari Allah. Informasi dari Allah. Kalau awal tadi itu pembahasan ulama tauhid. Berdasarkan dalil-dalil, baik itu dalil Al-Qur'an maupun dalil akal. Nah, dalil Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un. Jadi ya singkatnya itu Pak Nah, kalau nak melok paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, kalau terlintas Allah dengar pakai kuping, karena kuping sudah sifat manusia, buang. Nyingok pakai mata itu makhluk, Allah wajib beda dengan makhluk, maka kalau itu terlintas di kita wajib buang. Kalau nak melok, kalau tidak nak melok ya terserah. Kalau tidak nak melok terserah. Wallahu a'lam. Mungkin itu baik. Astagfirullahaladzim.
Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Khairal kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.